Halo football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Newcastle versus MU, siapa akhiri paceklik gelar? Final Piala Liga Inggris musim ini akan menyajikan duel antara Newcastle United versus Manchester United. Kedua tim sudah lama tak meraih gelar. Kedua tim sama-sama memiliki motivasi yang besar untuk menjadi juara. Newcastle dengan konsorsium baru ingin memberi bukti bahwa era baru mereka akan bergelimang trofi, dan itu dimulai dari Piala Liga Inggris. Sementara MU ingin kembali ke fitrah sebagai Raja Inggris pada era 1990-an dan 2000-an. Mereka ingin menghapus cap sebagai klub kaya tanpa arah yang melekat beberapa tahun terakhir. Patut dinanti, siapakah yang akhirnya akan memutus daga trofi? Kylian Mbappe cedera, terancam absen lawan Bayern di Liga Champions. Kylian Mbappe mengalami cedera saat menghadapi Montpellier. Pelatih Paris Saint-Germain Christophe Galtier mengomentari cedera Mbappe. Dia menyebut pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan sang pemain. Soal Kylian, dia mendapat masalah di bagian lutut dan belakang lutut ketika ditackle. Apakah itu memar atau hematoma? Kami belum tahu, kata Galtier. Cedera Mbappe jelas menjadi masalah buat PSG yang akan bentrok dengan Bayern Munich pada 15 Februari dalam leg pertama 16 besar Liga Champions. Kylian Mbappe dipastikan absen apabila cederanya belum sembuh hingga 2 pekan dari sekarang. Sanksi poin tak boleh jadi alasan Juventus tampil buruk. Juventus belum meraih kemenangan sejak dihukum pengurangan 15 poin oleh FIGC. Allegri tak mau tren buruk itu berlanjut kalau menghadapi Lazio di perempat final Coppa Italia. Ia berpesan kepada pemainnya agar bisa kembali fokus. Apalagi ajang ini mungkin adalah target paling realistis Juventus untuk memenangi trofi di akhir musim. Jangan sampai muncul penyesalan di kemudian hari karena terlalu larut dalam masalah yang ada. Pengurangan poin harusnya bukan alasan. Kami harus tampil bagus di lapangan dan melakukan apa yang diperlukan, ujar Allegri. Sabitzer disebut perekrutan panik MU, Ferdinand pasang badan. Marcel Sabitzer dicibir oleh ex-pemain Arsenal Paul Merson. Merson melihat Sabitzer adalah perekrutan panik, mengingat riwayatnya di Bayern tak cukup mentereng. Rio Ferdinand menyebut opini itu muncul dari sosok yang tak kenal Sabitzer. Ferdinand yakin Merson belum cukup banyak mengamati permainan Sabitzer. Buat saya, komentar-komentar itu berbau seseorang yang belum menonton permainannya. Anak ini tahu caranya bermain. Saya sangat senang dengan perekrutan ini, ungkap Ferdinand. La Liga sindir belanja pemain gila-gilaan Premier League di Januari. Klub-klub Premier League menghabiskan 815 juta pound sterling di bursa transfer Januari. La Liga menilai hal tersebut sebagai langkah curang karena uang yang dipakai membeli pemain tak berasal dari pendapatan klub, melainkan suntikan modal pemilik. Hal itu dijelaskan Corporate Director La Liga Javier Gomez dalam sebuah video. Ia pun meminta agar UEFA turun tangan menangani ketimpangan yang ada agar tak semakin parah. Kami menuntut agar UEFA menerapkan aturan baru yang mencegah pemilik saham menyuntik modal melebihi batas, menegakkan aturan tersebut, dan menghukum klub yang tak patuh, tak peduli asal liga dan negaranya, jelas Gomez. Februari ini, tanda tanya soal nasib Firmino di Liverpool akan terjawab. Agen Roberto Firmino, Roger Whitman, mengkonfirmasikan bahwa kabar Liverpool ingin mempertahankan kliennya itu memang benar adanya. Pasalnya, klub tersebut kini sedang menggelar negosiasi perpanjangan kontrak dengan pihaknya. Whitman mengatakan nego berjalan baik. Hasilnya pun akan segera diketahui dalam waktu dekat. Saat ini kami sedang dalam dialog yang hebat dan pada bulan Februari kami mungkin akan tahu kemana arah perjalanannya, ujar Whitman kepada Sky Germany. Barcelona incar Elanga dari Manchester United sebagai pengganti Depay. Barcelona tak lagi diperkuat oleh Depay, pemain asal Belanda itu dilepas ke Atletico Madrid pada Januari kemarin.
stok penyerang Barcelona tentu saja menipis. Apalagi sekarang ini Ousmane Dembélé harus menepi karena mengalami masalah pada pahanya. Dilansir oleh ESPN, Barcelona dikabarkan membidik Anthony Elanga dari Manchester United. Elanga sendiri sebenarnya tersingkir ke bangku cadangan di era Erik ten Hag. Musim ini ia baru bermain 20 kali di semua ajang kompetisi, namun seringnya sebagai pemain pengganti. Xavi Hernandez sudah dapat satu pertanda kalau Barcelona akan juara Liga Spanyol. Dari catatan Barcelona musim ini bisa dibilang Xavi Hernandez sudah mendapatkan satu pertanda kalau tim asuhannya akan juara Liga Spanyol. Pasalnya Barcelona kini telah mengumpulkan 50 poin dari 19 pertandingan. Blaugrana mengungguli rival abadinya Real Madrid yang duduk di posisi kedua dengan koleksi 42 poin. Dilansir dari Opta OC, Barcelona pernah meraih 50 poin dari 19 laga dalam 5 kali kesempatan. Dari 5 kesempatan tersebut, 4 diantaranya berakhir dengan trofi Liga Spanyol pada musim tersebut. Real Madrid jalani jadwal padat, Carlo Ancelotti keluhkan dampak buruk ke pemain. Raksasa Liga Spanyol Real Madrid memasuki bulan Februari 2023 dengan jadwal yang padat. Los Galacticos akan bermain dalam 3 kompetisi berbeda dengan jeda hanya 3-4 hari per pertandingan. Menanggapi jadwal padat tersebut, Carlo Ancelotti sebagai pelatih mulai merasakan dampak yang dialami skuadnya. Juru taktik asal Italia itu mengkhawatirkan kondisi para pemainnya, tetapi tidak ingin melepaskan kompetisi begitu saja. Kami tidak akan membuang kompetisi karena kami sangat dekat, kata Ancelotti dikutip dari Football Espana. Cetak gol ke gawang Montpellier, Lionel Messi ukir rekor yang sulit dikejar Cristiano Ronaldo. Berkat satu golnya ke gawang Montpellier, Lionel Messi sukses mengukir prestasi hebat sekaligus mempecundangi Cristiano Ronaldo. Pasalnya tambahan satu gol tersebut membuat Messi kini telah mencetak 697 gol dari 835 laga di 5 liga top Eropa. CR7 diketahui telah membuat 696 gol di 5 liga top Eropa, namun Ronaldo butuh 919 laga untuk mengukir pencapaian golnya. Raihan 697 gol La Pulga akan sulit dikejar oleh Ronaldo, pasalnya CR7 kini bermain untuk klub Liga Arab Saudi Al Nassr. Erik ten Hag, Lisandro Martinez bisa gantikan Christian Eriksen. Christian Eriksen harus absen selama setidaknya 12 pekan karena cedera pergelangan kaki saat laga kontra Reading. Dan dengan absennya Eriksen, Ten Hag akan kembali memainkan salah satu pemainnya di posisi yang berbeda. Ten Hag mengakui bahwa Lisandro Martinez bisa menjadi kandidat kejutan untuk mengisi posisi Christian Eriksen, yang ternyata pernah bermain sebagai gelandang untuk Ten Hag saat dia baru bergabung dengan Ajax. Dia pernah melakukannya sebelumnya di Ajax. Anda harus kreatif dalam situasi-situasi tertentu, kata Ten Hag. Jorginho tidak akan starter di Arsenal. Jorginho mengakhiri tugas 5 tahunnya di Chelsea pada hari terakhir jendela transfer Januari saat dia menyelesaikan kepindahan senilai 12 juta pound sterling ke Arsenal. Mantan bek Manchester United dan Inggris Rio Ferdinand memuji Arsenal atas perekrutan mereka yang cerdik, tetapi tidak mengharapkan Jorginho untuk membuat dampak instan di Emirates Stadium. Ferdinand memperingatkan Jorginho bahwa dia tidak akan menjadi starter untuk pemimpin Premier League Arsenal dan akan digantikan oleh rekrutan besar di musim panas. Everton kembali hadapi reaksi keras dari para penggemar. Everton menghadapi reaksi keras dari para penggemar setelah seharian frustasi, marah, dan akhirnya kecewa karena jendela transfer ditutup tanpa pemain baru. Fans tiba pada larut malam di tempat latihan klub Finch Farm karena tenggat waktu semakin dekat untuk menggantung spanduk di gerbang utama memprotes rezim pemilik Farhad Moshiri. Pengusaha miliarder itu telah berjanji kepada para supporter Everton akan mendapatkan striker yang mereka butuhkan. Tetapi meskipun mengejar lebih dari setengah lusin target, The Blues gagal menyelesaikan kesepakatan. Diego Llorente, saya tak berpikir dua kali untuk bergabung ke AS Roma.
Di hari terakhir jendela transfer Januari, AS Roma secara resmi mengumumkan kedatangan Diego Llorente. Bek berusia 29 tahun dari Leeds United yang dipinjam dengan opsi dipermanenkan di akhir musim ini. Dalam wawancara pertamanya, Llorente mengungkapkan bahwa dia tak berpikir dua kali saat ditawari kesempatan bergabung dengan Giallorossi. Bagi saya, ini adalah sebuah kehormatan besar. Saat kesempatan untuk ke Roma datang, saya tidak berpikir dua kali. Roma adalah sebuah klub yang sangat penting. Ini adalah langkah penting dalam karir saya, kata Llorente. Simone Inzaghi, lupakan Atalanta, saatnya fokus ke AC Milan. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menjelaskan timnya tidak punya banyak waktu menikmati kemenangan melawan Atalanta. Pasukan Nerazzurri harus segera mengalihkan fokus untuk menghadapi pertandingan besar lainnya di akhir pekan nanti melawan AC Milan dalam pertandingan Derby della Madonnina. Kami ingin sampai ke babak semifinal di depan pendukung kami. Itu malam yang luar biasa dan sekarang kami harus meletakkan semua euforia kemenangan ini dan fokus pada pertandingan berikutnya, ujar Inzaghi. Direktur Inter Milan hormati keputusan Milan Skriniar yang enggan teken kontrak baru. Milan Skriniar menentukan sikap untuk tidak memperpanjang kontraknya di Inter Milan yang akan habis akhir musim ini. Dengan demikian, mantan penggawa Sampdoria ini bakal hengkang secara gratis pada musim panas mendatang. Direktur Inter Milan Giuseppe Marotta memilih untuk menghormati keputusan sang pemain. Giuseppe Marotta juga mengungkapkan bahwa pihak Inter tidak pernah meragukan keseriusan dan profesionalisme Skriniar. Milan Skriniar tidak ada dalam daftar pemain Inter Milan saat mengalahkan Atalanta. Luca Pellegrini resmi gabung Lazio dari Juventus. SS Lazio telah mengkonfirmasi transfer pinjam Luca Pellegrini dari Juventus dan tim besutan Maurizio Sarri memiliki opsi untuk membeli sang fullback secara permanen dengan menebus mahar senilai 15 juta euro. Transfer pemain asal Italia tersebut akhirnya terwujud setelah negosiasi yang panjang antara kedua klub. Pellegrini menghabiskan paruh pertama musim ini sebagai pemain pinjaman di klub Bundesliga Eintracht Frankfurt, namun telah kembali lebih awal ke Juve setelah hanya menorehkan 14 penampilan di semua kompetisi untuk klub asal Jerman tersebut. Sempat kaget dengan intensitas latihan, Daley Blind mulai betah di Bayern. Bek asal Belanda Daley Blind mengaku sempat terkejut dengan tingginya intensitas latihan di Bayern, namun kini ia mulai bisa menyesuaikan kondisinya dengan suasana di klub raksasa Bavaria itu. Lebih lanjut, Blind juga mengaku cukup bangga bisa menjadi anak asuh dari Julian Nagelsmann. Tim membantu saya menyesuaikan diri dengan cepat. Senang rasanya dalam karir saya. Saya bisa berlatih dengan pelatih yang berbeda-beda dan sekarang dengan Julian Nagelsmann, ucap Blind. Barcelona sukses dominasi Real Betis, Xavi puji Rafinha. Barcelona kembali lanjutkan tren positif pasca menang 1-2 atas Real Betis di Estadio Benito Villamarin. Xavi Hernandez memberikan pujian khusus untuk Rafinha. Pemain asal Brazil itu memang sempat disorot lantaran performanya yang jauh dari harapan di awal kedatangannya. Namun pasca laga melawan Betis, Xavi pun memuji performa anak asuhnya. Rafinha bermain baik, tak hanya untuk golnya, ia juga bisa bertahan dengan baik. Ia sempat dikritik, namun ia melakukan banyak untuk kami. Kami sangat menghargainya, ujar Xavi. Alasan Carlo Ancelotti mengapa Real Madrid tak amankan pemain baru musim dingin ini. Di antara klub besar lainnya, Real Madrid menjadi salah satu klub yang tidak mengamankan satupun pemain baru musim dingin ini. Carlo Ancelotti selaku pelatih Real Madrid langsung memberikan alasan mengapa skuad asuhannya itu tidak membeli atau meminjam pemain baru musim dingin ini dibandingkan dengan klub lainnya. Menurut sang pelatih, Madrid saat ini tidak memerlukan pemain baru karena ia cukup optimis apabila skuadnya tidak memerlukan perbaikan di tengah musim ini. Ancelotti menyatakan apabila skuadnya baik-baik saja. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!